Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Nazira, Irena Puspa, Rehan Akbar, Nopri Aji, dan Vanessa Riris akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang kami beri judul Efisiensi Pemilu di Indonesia sebagai Implementasi Ekonomi Berbasis Negara dengan Pendekatan Utilitarian. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat, sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pemilihan presiden sendiri sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Selanjutnya, hubungan antara pemilu dengan pendekatan utilitarian. Indonesia merupakan negara demokrasi yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu peran besar rakyat dalam pemangku keputusan ialah dalam ajang pemilu. Dalam teori utilitarian, negara sebagai fasilitator dan pemangku kebijakan berwenang untuk melakukan koordinasi dan mediasi dalam upaya menjamin dipatuhinya segala peraturan dengan tujuan mencapai efisiensi pemilu tentunya. Adapun efisiensi anggaran pemilu, dilansir dari mediaindonesia.com, efisiensi anggaran pemilu dan pilkada serentak menjadi keputusan dari rapat dengar di Komisi 2 DPR RI antara pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri, penyelenggara pemilu yang diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan DPR RI tentunya pada 16 September 2021. Dalam hal ini, KPU RI mengusulkan skema anggaran sebesar 86 triliun rupiah untuk pemilu 2024 dengan pencairan tahun jamak atau multi-years. Pasca Orde Baru, sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai pergeseran. Sistem pemilu yang dianut di Indonesia sebelumnya yaitu sistem pemilu yang dilakukan dalam tahapan pemilihan legislatif, pilpres, serta pilkada. Pemisahan sistem pemilu tersebut dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu yang menganut pemerintahan sistem presidensial karena menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik yang terus terjadi antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraannya, dan lain-lain. Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, diperlukan adanya terobosan kebijakan solutif berupa perumusan desain atau format pemilu dengan hasil yang mampu menjamin terlaksananya efektivitas dan optimalisasi sistem presidensial yang responsif dan partisipasif. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama terkait dengan efisiensi anggaran pemilu. Penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu terselenggarakan dengan jumlah dana puluhan triliun. Misalnya pada pemilu tahun 2009 yang menghabiskan dana sebesar 47,9 triliun. Dengan adanya penyelenggaraan pemilu serentak ini dapat menyusutkan anggaran penyelenggaraan pemilu. Selama ini setidaknya 65% dari persentase anggaran telah dianggarkan hanya untuk membayar pelaksanaan pemilu sehingga adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran pada pemilihan umum. Selanjutnya, efisiensi waktu pelaksanaan. Permasalahan yang dihadapi oleh KPU selaku penyelenggara pemilihan umum adalah perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak, membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang ideal. Pelaksanaan pemilu serentak telah diakui oleh KPU karena lebih efisien dalam waktunya karena pelaksanaan tahapan dijadikan menjadi satu tahapan yang sebelumnya 2 tahapan. Kesimpulan dari analisis ini yaitu, pemilu adalah salah satu proses memilih seseorang dalam jabatan politik tertentu. Terdapat hubungan antara pemilu dengan pendekatan utilitarian teori ekonomi berbasis negara, di mana pendekatan utilitarian menjelaskan bahwa negara sebagai pemangku kebijakan berwenang untuk melakukan koordinasi dan mediasi dalam upaya menjamin dipatuhinya segala peraturan dengan tujuan mencapai efisiensi pemilu. Pemilu juga terbukti dapat memberikan efisiensi seperti efisiensi biaya anggaran dan efisiensi
efisiensi waktu pelaksanaan. Baik, selanjutnya terkait saran, yang pertama, pemilu serentak ini merupakan terobosan yang cukup baik dalam efisiensi anggaran pelaksanaan pemilu. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya bisa misalnya dilaksanakan dua kali pelaksanaan dalam pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa dilaksanakan secara langsung, maka ini akan mengefisienkan anggaran dan ini perlu diterapkan untuk pemilu kedepannya seperti itu. Selanjutnya yaitu yang seperti kita ketahui di era digital seperti ini, pemilu dilaksanakan secara online ini mungkin agak perlu penelitian dan persiapan yang cukup matang, namun ini suatu hal yang bisa saja terjadi dan ini sangat mengefisiensikan anggaran dalam pelaksanaan pemilu. Nah, selanjutnya juga ini perlu mengkaji ulang kebutuhan anggaran pemilu guna untuk mempertimbangkan efisien di tengah situasi ekonomi yang terdampak pandemi seperti saat ini. Sekian pemaparan infografis dari kelompok kami, kurang lebihnya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.